Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Yoha dari PKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangatkah puasanya? Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, apapun itu, hal-hal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di spesial kultum Ramadan kisah 25 Nabi pada hari ini, Pak Yo akan menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria mengasuh Maryam hingga akhirnya dikaruniai anak. Oke, sebelum Pak Yo mulai bercerita, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan mengucap bismillah, kita mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam merupakan sosok wanita ahli ibadah yang kemuliaannya membuat dirinya dianugerahi Nabi Isa. Tidak banyak yang tahu bahwa sejak bayi, Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman nih, dipotong. Saat Maryam lahir, belum. Iya. Maryam adalah putri dari Imron. Nah, Imron itu adalah seseorang yang tertua pada masanya. Saat Maryam lahir, Imron sudah meninggal sehingga banyak orang yang berlomba untuk mengasuh putri dari sang petua tersebut. Kemudian Nabi Zakaria berkata kepada mereka, "Aku yang akan merawatnya, karena dia masih kerabatku. Istriku adalah bibinya, aku juga nabi dari umat ini. Karena itu aku lebih berhak mengasuh daripada kalian." Para ulama pun berkata, "Mengapa tidak salah satu di antara kami saja yang mengasuhnya? Kami tidak bisa membiarkanmu memperoleh kehormatan itu tanpa keterlibatan kami." Saat itu mereka hampir bertengkar dan akhirnya disepakati untuk melakukan undian. Orang yang menang dalam undian tersebutlah yang berhak membawa pulang Maryam untuk kemudian diasuhnya. Maryam yang masih bayi pun diletakkan di atas tanah yang di sampingnya ditaruh anak panah milik orang-orang yang ingin mengasuhnya. Lalu didatangkan seorang anak kecil untuk memilih salah satu dari anak panah tersebut. Anak tersebut akhirnya memilih panah yang dimiliki oleh Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Allah telah memutuskan untuk memilihku menjadi pengasuhnya." Para ulama dan tetua pun menjawab, "Tidak, undian ini harus dilakukan 3 kali. Ya mungkin sih biar hasilnya valid mungkin ya. Karena pada saat itu ulama itu dan orang-orang di situ kayak berlebut gitu loh, ingin mengasuh Maryam. Terus atas permintaan tersebut dilakukan kembali undian yang kedua dengan cara mereka mengukir namanya di atas anak panah yang terbuat dari kayu. Mereka berkata, "Kita akan melemparkan anak panah ini ke sungai. Barang siapa anak panahnya berjalan melawan arus, maka dialah yang menang." Lalu mereka pun melemparkan anak panah masing-masing ke sungai. Semua anak panah tersebut mengikuti arus sungai yang mengalir kecuali milik Nabi Zakaria. Akan tetapi mereka itu masih saja belum puas terhadap hasil tersebut. Padahal kan semuanya sudah gagal nih, punyanya Nabi Zakaria aja yang lolos. Tapi mereka nggak mau, kayak belum valid, ini masih undian yang kedua. Coba kita undian yang ketiga kayak gitu. Terus mereka berkata, "Kita akan melemparkan anak panah kita ke sungai. Orang yang anak panahnya berjalan mengikuti arus, itulah yang nantinya berhak mengasuh Maryam." Hasilnya, anak panah Nabi Zakaria yang tidak tenggelam dan mengikuti arus. Artinya, Nabi Zakaria lah yang berhak merawat Maryam dan para ulama lain pun tidak menentang keputusan akhir tersebut. Selama dalam asuhan Nabi Zakaria,
Maryam tidak pernah keluar dari mihrab kecuali saat ada keperluan mendesak. Bahkan di samping Maryam itu terdapat sesuatu yang tidak biasanya. Nabi Zakaria melihat bahwa di sisi Maryam bayi itu terdapat buah-buahan yang tidak semestinya ada pada musim saat itu. Beliau heran kemudian bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria pun mendapatkan pelajaran dari Maryam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak seperti Maryam, meskipun istrinya sebenarnya tidak mungkin beranak dan mereka saat itu sudah tua. Akan tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria dan sang istri akhirnya dikaruniai anak yang merupakan manusia istimewa juga. Siapa teman-teman? Ada yang tahu? Beliau adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah putra dari Nabi Zakaria. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Yahya menjadi mukjizat bagi Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria mengasuh Maryam di dalam Al-Quran. Kat Mbak Leni. Kisah Nabi Zakaria mengasuh Maryam ini pun disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 37 yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Masya Allah. Teman-teman, mengutip dari kisah Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam, banyak sekali hikmah yang dapat diambil, banyak sekali hikmah yang dapat dipetik. Salah satunya, ketika kita berdoa, yakinlah bahwa doa kita itu insya Allah diijabah. Yakinlah bahwa Allah insya Allah akan mengabulkan, akan merahmati. Kalau ingin doa kita diijabah, hati kita ini tuh ya harus ingat kepada Allah. Min kolbin, dari hati, ghafilin, utawi kang lali marang Allah. Jadi doa yang tidak diijabah oleh Allah atau penghambat doa ya salah satunya itu hati yang lupa kepada Allah. Banyak waktu yang terbuang sia-sia tidak digunakan untuk mengingat Allah. Nah, seperti itu. Insya Allah atas kehendak Allah kun fayakun. Yang terjadi maka akan terjadi. Nah, semoga di bulan suci yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, kita semua diberikan iman, diberikan ketakwaan yang berlipat-lipat daripada bulan sebelumnya. Agar kita dapat memperoleh ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, demikian kisah kultum Ramadan, kisah 25 Nabi hari ini. Semoga cerita yang disampaikan oleh Pak Yo pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.